Memalukan sekali. Hamil anak dari asal gak jelas. Kamu sudah bikin malu keluarga Yen. Ayah! Mei-ling, tolong bantu aku minta sama ayah ya. Tolong izinkan aku lahirin anaknya dulu, baru aku pergi. Kenapa aku harus bantu kamu? Mei-ling, dulu kamu gak gitu. Bukannya kita sahabat. Sahabat? Kamu pikir kamu masih jadi putri keluarga yang sombong? Semua milik keluarga, Yan milikku. Oh iya, kematian ibumu juga aku yang atur. Yan Mei-ling. Kalian gak takut dapat balasan gitu? Lantas, balasanmu sendiri, itu aku yang akan memberikannya padamu. Double Herbal, kalau kalian masih hidup. Hari ini seharusnya ulang tahun kelima. Tauzi yang bahagia, tapi ternyata malah jadi hari kalian pergi. Salah mama. Mama yang gak jaga kalian baik-baik. Yan Mei-ling, aku pulang kali ini untuk membalas semua yang kau lakukan. Prestige, katanya Prestige Group Tausi ada di bar ini sekarang. Kalau kita bisa kerjasama dengan Prestige Tausi, Fuxi pasti makin kuat. Akhirnya aku nemuin kamu. Kamu cowok brengsek yang ninggalin aku. Nona, kita kenal. Wanita ini punya aroma yang familiar. Apakah kamu orang yang sama dari malam itu? Tepatnya 5 tahun yang lalu. Saat itu langit tampak sangat gelap dan dingin, bukan? Kamu sudah bangun? Siapa? Kamu? Kamu sudah ingat? Wajah dan tubuhnya. Astaga, ternyata aku tidur sama seorang gigolo. Malam tadi, aku sangat puas. Dengan kualitas seperti dia, 2 lembar kayaknya kurang. Ini upah buat kamu. Ini upah kerja keras kamu. Tuan Fu, perlu bawa wanita itu kembali? Tidak perlu. Semalam, aku nggak terjadi apa-apa dengan dia. Dia kira aku gigolo. Lucu juga. Aku mau semua data wanita itu. Baik. Telepon dari rumah Fu. Cian-cian dan Yan-Yan menghilang. Aku, Prestige Group Tausi, ternyata tidur sama gigolo. Benar-benar keterlaluan. Jangan gerak. Aku baru pulang ke negara, musuh sudah datang segini cepat. Bocah kecil, di mana papa mamamu? Sudah aku bilang jangan bergerak. Bocah kecil, berani ya? Rasakan jurus pukulan bintang pri. Ah, kakak, celanaku. Kamu kan sudah 5 tahun, harus belajar pakai celana sendiri. Kalau Daba dan Erbau masih hidup, pasti lucu kayak mereka juga. Yen pihak wanita, kamu sudah melihat seluruh tubuhku dengan jelas. Jadi kamu harus benar-benar tanggung jawab. Kamu harus bertanggung jawab sama aku. Bawa kami pergi dari sini, atau aku bakal lapor polisi bilang kamu penculik anak. Lucu banget. Kita goda dulu mereka. Baru kita bantu cari orang tua mereka. Kalau kalian sudah tahu aku penculik anak, ya sudah. Ayo pergi. Aku jual kalian ke pegunungan.
Wanita ini kelihatannya agak kurang pintar. Penjahat mana yang menculik pakai pistol mainan? Kita diam-diam keluar cari Dedi. Kalau ketahuan pasti dipukul. Mendingan ikut dia aja. Iya. Kami menyerah. Kak, cepat lihat. Itu wanita jahat yang suka ganggu kita. Kalau ketawa, pasti dipukul bokong. Ikut aku. Mereka mana? Sudah dijemput papa mama ya? Mami. Kamu semalam keluar diam-diam waktu aku tidur kan? Kamu pergi cari papaku sendiri. Ketemu? Enggak. Keinginan ulang tahun kelima, Xiao Taoji adalah punya ayah. Di mana bisa cari? Sebentar lagi sayang. Ayo, mama antar kamu pulang. Iya. Mama Xiaotaoxi cepat sekali dapat ayah ya. Ma, kamu mau nikah sama dia? Tidak, nggak secepat itu. Ini toko gaun pengantin punya perusahaan mama. Mama cuma mau cek sebentar. Kamu main dulu ya? Oak. Kamu buta ya? Kayo sih. Mama, Xiaotaoxi, cepat sekali dapat ayah ya. Perempuan itu hilang 5 tahun. Kenapa tiba-tiba muncul? Jangan-jangan dia tahu si kembar gak mati. Mau ambil lagi? Nona Yan, kami sudah cek DNA kedua bocah. Memang anak kandung Tuan Fu. Jadi, aku bisa jadi Nyonya Fu. Tuan Fu bilang anak akan dibesarkan di keluarga Fu. Setelah dia pulang dari luar negeri, ibu anak akan mendapat status. Sebelum itu, nggak perlu bertemu. Jadi, silakan pulang. Aku menunggu 5 tahun. Akhirnya, Shusen pulang ke negara. Sebulan lagi aku nikah ke keluarga Fu. Yan Xiaoxi, kalau kamu ganggu, aku habisi kamu. Yan Meiling, kamu bunuh 2 anakku tahun lalu. Aku belum menghitungnya sama kamu. Hari ini kalau kamu gak minta maaf sama anakku, aku gak bakal ampuni kamu. Ternyata, dia nggak tahu kebenarannya. Suruh aku minta maaf sama anak haram ini. Kamu nggak pantas. Mami, mulut tante ini bau banget. Anak haram, berani banget kamu bilang mulutku bau. Kalian berdua, ayo bicara baik-baik. Tahu nggak aku siapa? Aku putri keluarga Yon, tunangan Chofushi. Kalau rambutku hilang di toko, kalian susah sendiri. Maaf Nona Yang, kami nggak tahu Anda datang. Silakan ke sini dulu. Duduk dan istirahat sebentar. Kalian berdua, cepat pergi dari sini. Dasar penjilat, aku belum buka identitas. Cari masalah tersembunyi di toko sekarang. Mato Mingju pelayanan utama. Layani semua sama. Kamu peduli status dan kekuasaan dia? Usir aku dan anakku tanpa cari tahu dulu. Bagaimana kamu kerja di Minju? Tanteku manajer toko, aku bisa usir siapa aja. Satpam. Kamu kerja di toko gaun pengantin Minju. Gini cara kamu perlakukan pelanggan? Kamu merasa diri pelanggan? Lihat tampang miskin kalian berdua. Kepala gaun termurah di toko kami aja, nggak sanggup beli kan? Kamu! Usir mereka berdua. Keluar! Tunggu! Tunggu. Siapa yang biarkan mereka pergi? Nona Yang, ada perintah lagi? Anak itu mengotori sepatu saya. Bikin mood, coba gaun pengantin jadi rusak. Nanti tunangan saya datang. Lihat saja bagaimana kalian jelaskan. Baik, saya akan suruh mereka minta maaf pada Anda. Kamu gimana sih sebagai ibu? Nggak bisa jaga anak sendiri? Cepat minta maaf ke Nona Yang. Jelas-jelas dia dorong anak saya. Kenapa kami yang harus minta maaf? Jangan keterlaluan. Keterlaluan. Bersihkan saja. Bersihkan berlutut, kamu. Nona Yang suruh bersihkan berlutut. Sudah baik. Kalau suruh bayar ganti rugi, jual anakmu pun nggak cukup bayar. Mama, jangan jual Xiaotaoxi. Taozi, jangan takut. Ada mama, nggak ada yang jual kamu. Baik, saya bersihkan. Pintar juga. Lihat dulu statusmu. Berani lawan calon nyonya keluarga Fu. Bersihkan permukaan ini dengan teliti dan cermat. Berlututlah di lantai,
dengan postur yang benar dan stabil. Serta pastikan kamu membersihkannya secara teliti. Pak Fu, 不是西罗putra ada di sini. Geledah tempat ini sampai tuntas. Harus temukan mereka. Siap. Pak Fu. Belum kenal, Nona Yan. Saat Anda di luar, Dia merawat 2 putra kecil tiap bulan. Bridal, tempat Nona Yan undang di mall ini. Cari. Di sini, saya akan temui ibu dari anak-anak dulu. Dasar kurang ajar. Berani-beraninya kamu pukul aku. Ribut apa sih? Siapa yang bikin onar di toko bridal majestic kami? Manager, Anda datang. Ibu dan anak ini menabrak tamu VIP kita. Ini calon nyonya muda, Grufu. Grufu itu yang paling berkuasa di kota. Baik. Nona Yan, bridal majestic, pasti akan memberi Anda jawaban memuaskan soal ini. Suruh dia berlutut minta maaf ke saya. Ayo cepat berlutut. Ganti rugi kerugian mental untuk Nona Yan. Berani bikin masalah di wilayah grup Tausi kami. Benar-benar cari gara-gara. Blokir dia untukku. Bisnis grup Tausi ada di semua bidang. Kalau kalian diblokir, kalian bakal susah hidup di D, CH, Eng. Memang benar-benar harus ganti rugi. Tapi yang seharusnya membayar ganti rugi itu adalah dia kepada kita. Bukan sebaliknya seperti yang... Ganti rugi. Kamu sengaja dorong Persik, mau pukul anak di bawah umur? Semua terekam CCTV. Kalau aku lapor polisi gimana? Kamu calon nyonya muda Grufu. Besok bisa jadi trending loh. Oke, aku ganti rugi. Anggap saja ngasih ke pengemis. Ambil uangnya sambil jongkok. Sudah jadi ibu, tapi masih nggak tahu malu bawa anak buat tipu uang. Ibu nggak bener. Anaknya juga jelek. Bener-bener pantas. Cepat ambil uangnya. Dan pergi. Jangan sampai mengotori mata nyonya muda kami. Yuan Xiaoxi, sekarang aku sama kamu udah beda kelas banget. Sebentar lagi aku jadi istri Chao Group Fu. Di kota di aku yang paling berkuasa. kok aku nggak tahu kapan punya istri? Itu dia. Bebek semalam. Ada anjing. Dari mana nih? Ribut-ribut. Istri kamu. Emang kamu pantas? Menurutku, kamu cuma penipu yang Yuan Xiaoxi bayar. Dia ibu dari 2 anakku, juga tunanganku. Dia adalah ibu dari kedua anakku, tunanganku. Papa, ini papa baru yang kamu cari di luar. Bro, bukankah tadi malam aku sudah kasih kamu uang? Jangan ganggu aku. Aku masih ada urusan. Atau nanti, aku bisa kenalin kamu ke beberapa juragan kaya. Gimana? Yang Xiao. Jadi ini selingkuhanmu? Kamu masih ahli ngegoda orang. Gak berubah dari dulu. Yan Meiling, jangan asal tuduh. Chan, Xiaoxi, kamu cari orang buat pura-pura aja nggak mirip. Dasar penipu. Berani banget enggoku Prester Fushi. Gak takut mati ya? Aku benar-benar Fu Susan. Siapa yang tidak tahu wajah Fu Susan? Jarang terlihat. Banyak orang berpura-pura jadi dia untuk menipu selama ini. Kumpul sama jenisnya. Perempuan gatel dan penipu sama tak tahu malu. Bro, aku tahu kamu mau bantu aku. Tapi pura-puranya kelewatan. Sudah, aku bilang. Aku memang Fu Lausen. Pura-pura lama. Ngira sendiri asli. Ngapain bengong? Masih nggak usir aja si penipu ini. Baik, Nona Yan. Buruan pergi dari sini. Kalau tidak, aku suruh satpam usir kalian. Tunangan aku. Benar-benar hebat ya. Satpam, usir mereka. Keluar! Aku mau lihat siapa yang berani sentuh dia. Wanita ini cukup menarik. Yan Xiaoxi, biarin pacarmu pura-pura jadi tunanganku. Nggak lutut minta maaf. Nggak bisa keluar. Mari coba. Serang, aku tunangan Seo Fu. Apapun terjadi, keluarga Fu tanggung. Pa. Yan, Chen Chen. Kakak, mama jahat di sini. Bibi Ana itu juga ada di sini. Mereka saling kenal. Ceng Ceng, kamu panggil dia apa? Mama, dia itu papa, kan? Apa? Kamu, Fu Peisen? Kapan Yan Meiling pernah melahirkan anak? Kebetulan juga kembar. Yan Meiling. Dari mana? Asal 2 anak ini? Aku lahirkan sendiri. Anaknya dia dan Fu Susan. Bukan kembaranku. Anak-anak aku sudah meninggal saat lahir. Asen, setelah malam itu kita nggak pernah ketemu lagi.
Maka itu aku nggak mengenali kamu. Maaf. Jadi, kamu menyalahkan aku. Cari kambing hitam. Salah dia. Semua gara-gara dia. Dia yang mengusir kamu. Maafkan saya, Pak Fu. Saya tidak mengenali Anda. Mohon maafkan saya. Manajemen grup Tausi ternyata biasa saja. Tidak perlu repot-repot memikirkan hal itu. Asen, dia kakakku. Dulu karena gaya hidupnya kacau, ayah mengusirnya dari rumah. Kakak, waktu itu saja kamu bahkan tidak tahu siapa ayah kandung anakmu. Ayah mengirimmu pergi juga demi kebaikanmu. Meskipun kamu marah, jangan salahkan aku. Sudahlah, jangan ribut. Ribut? Aku yang ribut? Azal. Aku nggak nyaman kalau perempuan lain deket-deket sama aku. Tidak suka wanita dekat? Tapi tadi malam, kamu sama aku. Pria munafik. Dasar anjing. Asen, aku kan tunanganmu. Pak Fu, kami sudah dapat petunjuk soal Presiden Tausi. Baik, aku langsung ke kantor sekarang. Kita antar kedua tuan muda pulang dulu. Baik. Asan, tunggu aku Asan. Kamu ganteng. Kakak juga ganteng banget. Namaku Chun Chun, kakakku Yan Yan. Siapa namamu? Namaku Xiao Taozi. Ini nomor teleponku. Kamu bisa hubungi kapan saja. Tuan muda, ayo kita pulang. Orang luar sudah pergi. Saatnya beresin kekacauan di sini. Kalian dipecat. Siapa yang mau kamu takut-takuti? Halo? Manajer? Apa? Aku? Dipecat? Kepala toko, kamu gak apa-apa. Presiden, aku mohon, jangan pecat aku. Aku salah. Kepala toko, ngapain? Dia cuma pura-pura aja. Gio. Manajer umum telepon konfirmasi. Dia Presiden Tausi. Sekarang kita nggak cuma dipecat. Seluruh industri juga memblokir kita. Dia beneran presiden. Meminta maaf kepada CEO. Cico, maafkan saya benar-benar tidak tahu diri. Tolong jangan pecat kami. Kalau saja hari ini saya tidak datang inspeksi kerja, MG Wedding hancur di tanganmu. Punya muka minta maaf? Nona kecil, tolong bantu kami. Mohon kecil, agar jangan memecat kami. Ibu bilang, orang yang tidak menghargai orang lain tidak bisa dimaafkan. Pintar sekali. Ayo ikut ibu. Nona Jan. Asen, kita sudah mau menikah. Kok masih panggil aku Nona Yan? Pernikahan kita harus aku pertimbangkan lagi. Kamu masih menyalahkanku soal toko gaun pengantin? Itu tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Setelah putus, aku akan beri kompensasi. Kamu tentukan jumlahnya. Aku tidak mau kompensasi. Anak-anak masih kecil. Mereka tidak bisa tanpa ibu. Aku berjanji, aku pasti akan jaga anak-anak dengan baik. Beri aku kesempatan menebus kesalahanku. Boleh? Lepaskan aku. Lepaskan. Nona Yan, bagaimanapun juga, Anda adalah ibu dua anak. Kamu sebaiknya lihat dulu Yan Yan dan Chun Chun. Urusan lain nanti saja. Baik, aku akan pergi sekarang. Yan Yan, Chun Chun. Mama mau temani kalian main ya? Hari ini si wanita jahat jadi baik. Pasti ada sesuatu. Kalau tiba-tiba berubah. Kami lagi lawan monster. Kamu jadi monsternya ya? Bocil. Ini, mereka satu-satunya modal aku di keluarga Fu. Sekarang yang harus dilakukan adalah bikin mereka senang dulu. Oke. Mama jadi monsternya ya. Kalian minggir dulu. Mama, bantu aku tempel sesuatu dong. Lengket banget, Jijik. Kamu kenapa? Ganggu banget. Pergi. Jangan bully adikku. Berhenti. Hentikan sekarang. Pak Fu, 3 hari lagi ada jamuan penyambutan Presiden. Grup Tausi. Kesempatan bagus untuk bahas kerjasama. Oke, kamu siapkan hadiah besar. Saat jamuan,
kasihkan ke Presiden Tausi. Presiden Tausi hebat banget ya. Yan, Cun, kembali ke kamar main. Lepaskan aku, ibu. Dasar nakal. Berani gigit aku. Kamu mau ngapain? Sen, bukannya kamu sudah ke kantor? Aku lagi main sama anak-anak nih. Ayah, tadi dia bilang kami anak nakal. Aku nggak bilang begitu. Kita cuma main-main kok. Salah paham, Sen. Pulang. Sen, bukan seperti yang kamu pikir. Kamu pulang aja. Ayo, pergi. Sayang, tadi ada apa? Aku nggak mau wanita jahat itu jadi ibu kita. Aku mau wanita dari toko gaun pengantin jadi ibu kita. Wanita itu lumayan, Be. Boleh juga jadi ibu kita. Mereka beneran mau wanita itu jadi ibu. Dibanding Yan Meiling, dia memang lebih mirip seorang ibu. Oke, ayo pergi. Tuan Yen, 3 hari lagi kamar dagang adakan jamuan penyambutan Anda. Baik, saya mengerti. Mami, aku mau om keren itu jadi papa. Apa? Aku sama dia sama sekali nggak mungkin. Dia tunangannya Yan Meiling. Sayang, Mama mau ganti baju dulu. Kamu tunggu di sini ya. Jangan nakal. Ok, Mami. Kita tukeran papa sama mama yuk. 3 hari lagi. Mamaku mau ke jamuan penyambutan. Aku akan diam-diam keluar ketemu kalian. Dan diskusikan rencana kita. Papa kita juga akan datang. Aku punya ide yang sangat bagus nih. Di acara pesta yang akan datang nanti, kita tukeran papa dan mama satu sama lain ya. Oke, kita putuskan persetujuan ini begitu. Kamu hari ini coba gaun pengantin. Ketemu Fu Susan. Mama, Fu Susan bilang soal pernikahan kita, dia masih mau pikir-pikir dulu. Sebenarnya ada apa sih? Keluarga Fu sepakat. Pernikahan akan dilaksanakan sebulan lagi. Gara-gara Yan Xiaoxi. Tadi di toko gaun, ketemu dia dan ibunya. Apa? Jadi Yan Xiaoxi itu masih hidup. Anaknya juga masih hidup. Mama, kalau keluarga Fu tahu kejadian itu, kita semua celaka. Jangan takut. Jangan takut. Asal kamu nikah ke keluarga Fu, singkirkan Yan Xiaoxi itu gampang kok. Iya, aku harus menikah ke keluarga Fu. Biar Yan Xiaoxi nggak tahu kejadian dulu. Dengar. Fu Corporation ingin bekerja sama dengan Tausi Group. 3 hari lagi, ada pesta penyambutan Presiden Tausi Group. Kalau di saat penting ini, dapat kerjasama buat FU Corporation. Posisi sebagai nyonya muda. Keluarga Fu sudah pasti jadi milikmu. Oke, aku pasti akan dapat kerjasama dengan Tausi Group. Begitu. Benar. Xiao Taozi pasti akan buat om ganteng jadi papaku. Nanti kalau berhasil, jangan terlalu heboh ya. Yan Xiaoxi, tega datang sini? Baju heboh? Mau godain orang ya? Yan Meiling, jaga omonganmu. Aku diundang ke sini. Kayak kamu gitu, layak ikut jamuan penyambutan Presiden Tausi? Lihat tuh, cuma orang sekelas aku yang pantas masuk. Tunjukkan undanganmu. Aku nggak butuh undangan. Tanpa undangan tak bisa masuk. Aku tahu. Wanita kayak kamu yang nyomot di acara gini, banyak yang aku lihat. Tunggu sebentar. Ada apa? Manajer, tadi perempuan ini mau nyelundup ke ruang pesta. Mau langsung aku usir. Ini tamu penting yang diperintahkan Presiden Klub buat aku sambut langsung. Kamu nggak lihat, Nona ini nggak perlu undangan. Nggak mungkin. Aku sudah bilang, aku nggak butuh undangan. Si wanita murahan itu beneran dapat sugar daddy. Aku nggak punya undangan. Gimana masuknya? Dapat. Aduh. Ayo, deh,
bangun. Anak ini, kamu nemu ayah baru di luar ya? Dia juga di sini. Ayah ganteng, kamu lagi cari mamaku ya? Aku kerja. Berasa akrab tanpa alasan. Kenapa sendirian di sini? Nama aku Xiao Taozi, inget ya? Oke, aku bakal ingat kok. Pak Fu biasanya tegas sama kedua putranya. Kok hari ini lembut banget sama anak cewek? So, tukar mama papa. Jangan sampai ketahuan. Lihat, mamaku datang. Anaknya mana? Anak mana? Oh, Dia tadi diam-diam masuk ke dalam. Malah lebih pintar dari dua bocah di rumah. Pergi. Iya. Kakak, Taozi sudah masuk. Kita gimana? Jangan takut, aku sudah siap kok. Kabarnya, jamuan penyambutan hari ini undang separuh toko bisnis di Kekaisaran. Sebenarnya latar belakang Presidir Taoshi Group itu apa sih? Dengar-dengar dia itu orang tua. Identitasnya sangat misterius. Katanya dalam semalam, langsung masuk 5 besar orang kaya dunia. Akhir-akhir ini, balik ke negeri buat kembangkan pasar. Gosipnya makin lama makin gila aja. Yan Xiaoxi, gak nyangka kamu segitu gak malunya. Demi bisa gabung elit, kamu rela sama orang tua. Ya Meiling, kalau kupingmu gak beres, mending sumbang aja. Kalau kamu gak jual diri ke orang tua, kamu yang gak punya uang dan status, pelacur punya anak haram, diusir rumah. Kenapa bisa bareng kami elit? Ketemu cewek aneh. Sia, mukanya kayak rubah. Jijik banget. Coba nilai, pantas gak sih perempuan gak tahu malu ini kumpul sama kita? Dasar perempuan gak tahu malu. Pergi sana. Keluar dari sini! Perempuan tak tahu malu. Keluar. Anak selingkuhan saja bisa datang. Kenapa aku nggak bisa? Kamu, berani kamu pukulku. Aku juga lama pengen pukulmu. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu menampar calon nyonya besar grup Fu. Ma, hati-hati. Dia berani pukul aku. Lama gak ketemu, makin berani aja. Sampai-sampai berani mukul anakku. Dasar berani makan kue Meiling. Kamu gak pantas. Aku nggak. Kamu cuma boleh pulang kalau udah ngaku salah. Ibu, kamu di mana? Aku kangen banget sama kamu. Sekarang kalian ibu dan anak udah kumpul. Ayo kita selesaikan masalah lama ini. Bagaimana? Mau melawan dan gak hormat sama yang lebih tua. Selingkuhan kayak kamu? Pantas jadi orang tuaku? Dasar gak tahu diri. Hari ini aku bakal mewakili ayahmu buat ngajarin kamu. Berhenti! Kalian lagi ngapain? Sel, kakakku jual diri ke pria tua demi jadi orang kaya. Aku nasihati, dia mukul aku. Pak Fu, keluarga Yan sudah lama memutuskan hubungan sama anak durhaka ini. Hanya Meiling yang berhati baik. Selalu ingat persaudaraan. Satpam, sini. Seret orang gak ada hubungannya ini keluar. Dia tamu undanganku. Ibu yang pikir saya juga nggak ada hubungannya. Kenapa dia bantu aku? Tunanganmu. Asan. Pak Fu, Meiling dengar-dengar Fu Group mau kerjasama dengan Taoshi Group. Beberapa hari lalu sudah siapin hadiah besar. Mau dikasih ke Presiden Taoshi di jamuan sambutannya malam ini. Bantuin cari relasi buat Anda. Mereka hari ini ternyata mau menjilat aku. Jangan buang waktu. Taoshi Group nggak bakal kerjasama sama kalian. Nona Yan, jangan-jangan kenal Presiden Taoshi Group. Kak, kenapa kamu putusin buat Presiden Taoshi? Nggak percaya. Lihat saja nanti. Jangan-jangan kamu selingkuhannya bos Taoshi? Yan Meiling, kalau kamu nggak jadi penulis naskah, sayang banget bakatmu. Kelihatannya kamu merasa bersalah ya? Pupuk musim panas nggak ngerti es. Di mata pelakor, semua orang juga pelakor. Asan, dia ngelecehin aku. Bos Taoshi. Dan dia... Sebenarnya mereka ada hubungan apa? Bapak atau ibu sekalian, mohon tenang. Saya ada pengumuman penting. Selanjutnya,
Mari kita sambut Direktur Utama Taoshi Group, Nona Yan Xiaoxi, ke atas panggung. Presiden Grup Taoshi wanita? Wanita ini menarik. Kok bisa? Tidak mungkin. Dia tuh bener-bener perempuan tidak baik. Pasti ada kesalahan. Halo semuanya, saya adalah Presiden Grup Taoshi, Yan Xiaoxi. Terima kasih, Asosiasi Dagang Acara Penyambutan. Selanjutnya, saya ingin mengumumkan sesuatu. Grup Taoshi tidak akan bekerja sama dengan perusahaan yang berkaitan dengan keluarga Yan. Bagaimana? Ini sama saja dengan memblokir keluarga Yan. Kok tadi akan berubah? Wanita ini memang luar biasa. Kita harus... Bagaimana? Yan Meiling, kau berutang 2 nyawa anakku. Aku akan menagih semuanya. Terima kasih semuanya. Kita lakukan sesuai kesepakatan yang sudah kita buat sebelumnya. Tukar ayah dan ibu seperti yang kita janjikan, mulai dari sekarang ini. Kamu tunggu aku di parkiran dulu. Tak menyangka, Tuan Yan masih muda sudah punya pencapaian seperti ini. Benar-benar perempuan luar biasa. Baru saja kalian Bilang aku orang tua kan? Kedepannya, mohon Tuan Yan banyak bantu ya. Kalau Tuan Fu kesini mau membela tunangannya, silakan pulang saja. Kita memang perlu ngobrol baik-baik. Aku nggak ada yang mau dibicarakan sama kamu. Dunia bisnis sekarang bukan lagi zaman berjuang sendirian. Kalau grup Taoshi mau masuk ke pasar dalam negeri, cara terbaik ya cari sekutu. Dan grup Fu adalah pilihan terbaik buat kamu. Apa yang dia bilang ada benarnya. Maaf Tuan Fu, saya sama sekali nggak ada keinginan buat kerjasama. Dan saya harap ini jadi pertemuan terakhir saya dengan Tuan Fu. Di tempat umum, kamu mau ngapain sih? Udah pakai celana, langsung gak kenal orang ya. Malam di bar itu cuma kecelakaan. Lagian aku udah kasih kamu uang. Kita udah banner-banner selesai. Selesai total. ini nggak bisa kamu tentukan sendiri. Loh, karena ini bukan hanya soal perasaanmu saja. Tapi juga ada aturan yang harus kita ikuti bersama. Pak Fu, apa yang terjadi? Ini hadiah dari Tuan Yan Yan untukmu. Laki-laki itu nggak main sesuai aturan. Untung aku lari cepat. Wah, ini rumah Peach ya? Meskipun gak sebesar rumah keluarga Fu, aku suka tempat ini. Mulai sekarang, ini rumah kita. Apakah semua anak kecil punya foto bareng ayah dan ibu? Tapi aku nggak punya. Kakak, kamu lagi lihat apa? Hadiah apa yang pakai kotak sebesar ini? 2 anak bandel yang selalu bikin hal aneh itu lagi ngapain sih? Surprise! Ayah yang super keren dan selalu penuh kejutan. Kok kalian bisa tiba-tiba ada di sini tanpa memberitahu duluan ya? Kok kalian berdua bisa ada di rumahku? Karena sekarang kamu itu mama kami. Jadi kami pasti di rumah kamu dong. Bukankah mama kalian seharusnya Yan Meiling? Perempuan jahat itu bukan mama kami. Kami sudah tukar papa dan mama sama dia. Tukar papa sama mama? Taoshi, kamu gak usah khawatir. Taoshi hari ini di rumahku. Tuan Fu, seperti yang Anda duga, kedua tuan muda tidak ada di kamar. Aku tahu mereka di mana. Kamu boleh pergi dulu. Baik.
Om ganteng, si kecil Tauzi suka banget sama kamu. Bisa nggak kamu jadi papaku? Setiap anak punya papa, cuma aku aja yang nggak punya. Lihat dia sedih. Kenapa hatiku jadi ikut sakit? Tauzi, sayang, ini salah mama ya. Kamu selalu sangat ingin punya papa yang bisa bersamamu setiap hari. Tapi mama belum bisa memenuhi. Halo, Tauzi di rumahku. Sudah tidur, jadi jangan khawatir. Yan Yan dan Chun Chun juga sudah tidur. Hari ini ada Yang Yang dan Chun Chun. Jangan salahkan Tauzi. Jumpa besok. Barusan di pesta, bos yang bilang. Nggak ketemu lagi, maksudku. Maksudku, kita ketemu buat tukar anak kembali. Oke, sampai jumpa besok. Kakak ganteng, boleh aku duduk di sini? Tentu saja nggak boleh. Ini tempat buat mama. Papa ganteng, bisa penuhi satu permintaanku. Selain aku, kamu cuma boleh sayang mama aku. Dia masih anak kecil, jadi nggak apa-apa dibujuk. Oke. Aku janji dengan sungguh-sungguh dari lubuk hati ini. Nanti aku hanya akan mencintai mama kamu dengan sepenuh hati dan kasih sayang yang tulus ya. Papa, Mama, ternyata kalian sudah datang ke sini. Tauzi, jangan lari lagi. Baik, Mami. Kalian datang. Duduk dulu aja. Bapak ibu keluarga kalian kelihatan bahagia. Boleh saya ambil foto keluarga kalian? Kamu salah paham. Kami bukan... Aku mau difoto. Mami, aku juga mau. Foto di sini aja. Papa Mama? Lebih dekatan dong? Itu Yan Xiaoxi, dia sama Asen, terus ada 3 anak kecil. Ma, gimana? Kamu harus segera menikah. Jadi bagian keluarga, Fu. Jangan ditunda lagi. Harus ambil tindakan tegas. Wah, keluarga kalian bahagia banget. Taozi, ayo pergi. Mami, wajahmu merah banget. Ah, tidak benar. Pasti di sini terlalu panas. Mas, minta segelas air dingin. Istriku, Dingin. Siapa istrimu? Jangan ngawur. Kenapa baru foto keluarga, nggak ngaku hubungan kita? Karena anaknya sudah ditukar kembali, kami permisi dulu. Papa ganteng, Yan Yan, Chun Chun, dadah. Kami pergi ya. Ayo kita pergi juga. Yan Yan, Chun Chun, kalian lagi lihat apa? Itu mamanya Yan Yan sama Chun Chun ya? Kok mirip banget? Kita akan mulai pelajaran sekarang. Teman-teman, pelajaran kita hari ini sampai sini dulu. Dadah, Bu Guru. Bye. Kenapa Guru bilang aku mirip tante? Jangan-jangan tante yang sangat cantik itu. Ternyata malah mama kan. Tidak mungkin. Ibu kandung kita itu wanita jahat. Aduh, wanita jahat datang. Aku sembunyikan fotonya di kamar dulu. Kamu ingat di sini. Jangan makan apapun dari orang asing. Ibu beli kue strawberry kesukaan kalian. Aku nggak mau makan. Kemarin itu ibu yang salah. Mau maafin ibu nggak? Obat ini bisa bikin anak demam. Tunggu anaknya demam. Lalu kamu jagain di rumah keluarga Fu. Kalau anak bilang mau sama ibunya, kakek dari keluarga Fu yang selalu sayang cucunya pasti luluh. Pernikahan ini bisa jadi kan?
Suhu akhirnya turun. Chan-chan, Apa? Aku yang panggil tante cantik ke sini. Bagaimana kondisinya? Tenang saja. Suhunya sudah turun. Terima kasih. Karena kamu sudah pulang, aku pamit dulu. Mami, jangan pergi. Bisa tinggal malam ini? Anak dia dengan Yan Meiling sakit. Kenapa hati aku malah sakit? Kamu harus cari tunanganmu. Anak lebih butuh ibu kandungnya. Papa, andai tante cantik jadi mami kita. Istriku. Wanita yang diakui anakku. Penyebab anak demam ditemukan? Anak bisa demam karena banyak hal. Bisa karena masuk angin, atau salah makan makanan yang terkontaminasi bakteri. Makanan. Jangan-jangan. Oke, kamu keluar dulu. Asan, gimana kondisi Chun-Chun? Kalau dia ada apa-apa, aku juga nggak mau hidup. Demam Chun-Chun sudah turun, dia baik-baik saja. Semua salah aku sebagai ibunya. Gak bisa temani dan jaga dia. Kasihan banget anakku. Malam ini aku boleh tinggal buat jaga dia nggak? Tentu saja boleh. Halo Paman, Tante. Kamu ibu kandung 2 anak. Tentu boleh tinggal untuk menjaga mereka. Masuk, lihat anak. Oke, aku pergi sekarang. kapan kamu rencanakan nikah? Aku nggak akan menikah dengannya. Abah, kamu mau cucuku kehilangan ibu kandung sejak kecil? Kamu sengaja mau bikin aku marah ya? 2 anak ini, kasihan banget. Sejak kecil orang tua nggak ada di dekat mereka. Kamu waktu itu Chen-Chen demam, kamu dinas di luar. Anak masih kecil, tetap paling baik ada ibu yang merawat. Mau kamu mau atau tidak? Bulan depan, nikahan tetap jalan. Cara pakai anak sakit ternyata manjur. Aku sebentar lagi jadi istri Presiden Direktur Fu. Chen-Chen, kamu bangun. Coba bilang, apa kamu makan sesuatu dari wanita jahat itu? Makanya aku sakit ya. Tapi aku belum punya bukti. Kak, bukankah wanita jahat itu ibu kita? Kenapa celakain Chen-Chen? Jadi ini Mama Yanyan dan Chen-Chen, kalian benar-benar mirip ya? Kalau dia bukan mama kita gimana? Apa? Kalau wanita jahat itu bukan mama kita yang sebenarnya? Terus siapa ya yang menjadi... Bude, cantik, mama kita. Pelan-pelan, ini cuma dugaan aku. Belum ada bukti. Jadi gimana buktinya? Bude cantik itu mama kita yang sebenarnya. Aku punya cara, tapi butuh kerjasama kamu. Mama, aku bukain pintu ya. Mama, Papa ganteng udah datang. Kok datang? Chen-Chen mau terima kasih bantuanmu malam itu. Bude cantik, tak bisa balas budi. Cuma kasih diri. Aku masih kecil, biar Papa ganti aku. Kamu ngomong apa sih? Aku lapar, mau makan. Ayo duduk, makan bareng. Papa ganteng, cepat duduk makan ya. Makanannya sudah siap. Ayo makan. Chen-Chen, makan yang bergizi ya. Makasih Bude cantik. Kamu juga makan ya. Makasih. Terima kasih. Cepat bantu tante cantik cuci piring. Kamu masuk mau ngapain? Aku mau bantu kamu cuci. Presiden Direktur perusahaan Fu sampai bisa cuci piring. Andai saja dia ayahnya Tauzi. Yan Xiaoxi, kamu ngayal apa sih? Sepertinya Pak Yan tertarik sama wajahku ini ya. Narsis banget. Siapa juga yang tertarik sama kamu? Kamu yakin? Aku sudah ambil rambut tante cantik. Wanita jahat itu benar-benar bukan mama kami.
Tante cantiklah mama aslimu. Kamu baru saja cium Daddy, jadi terlalu semangat. Aku nggak begitu kok. Kalian masih mau punya anak lagi nggak? Aku mau adik cewek, aku mau adik cewek, aku mau adik cowok. Oke, adik cowok, adik cewek semua kita usahakan buat kalian. Daddy, mau kabur kemana? Itu, tolong dengar penjelasan aku dulu ya. Jangan terburu-buru menarik kesimpulan. Sebenarnya, yang kita bicarakan tadi barusan sekarang udah nggak ada lagi di tempat itu. Karena situasi baru saja berubah. Ada apa dengan tatapan orang ini? Tunggu, kenapa jantungku berdetak begitu cepat? Teleponku berbunyi. Anak durhaka. Sekarang juga pulang. Ayah, ibu, aku harus menikah dengan Ahsan. Tolong bantu aku cari cara. Sudah, salah yang Xiaoxi si rubah itu. Kalau bukan dia. Mei Ling sudah jadi istri Presiden Grup Fu sejak lama. Dan aku sudah jadi ibu mertua Presiden Fu. Anak sialan itu, seharusnya dulu waktu lahir kusudahi saja hidupnya. Kemarin, bahkan partner kerja terakhir juga memutuskan kerjasama dengan kita. Keuangan perusahaan kita hampir putus sekarang. Sekarang, satu-satunya yang bisa selamatkan keluarga Yan cuma Mei Ling. Asal Mei Ling menikah dengan keluarga Fu, keluarga kita baru bisa selamat. Suamiku, Cepat pikirin caranya. Benar, Ayah. Kalau aku jadi istri Presiden Fu, Ahsan pasti bantu kita. Nanti, kita nggak perlu takut lagi sama si Yan Xiaoxi itu. Tapi, anak sialan itu sekarang sama sekali nggak bisa dipaksa. Aku juga bingung. Tapi, aku ada cara. Pak Fu ditemukan Pak Yan menuju rumah. Sebenarnya, Pak Yan juga cukup malang. Ibunya meninggal. Besok harinya, ayahnya langsung membawa Nyonya Yan yang sekarang. Dan tunangan Anda, Nona Jamiling, pulang ke rumah. Awasi keluarga Yan. Kalau mereka ganggu Yan Xiaoxi, biar mereka hilang dari kota. Dimulai sekarang. Pak Fu, kamu perhatian banget sama Pak Yan. Kamu suka dia ya? Kamu sempat gosip, berarti kerjamu santai. Potong 2.000 dari gaji bulan ini. Nona Yan, bagaimanapun, dia ibu kandung kedua tuan muda. Ayah, ada sesuatu yang belum pernah aku bilang ke ayah. Apa itu? Ceritakan saja. Hari itu Chunjun demam gara-gara makan kue dari wanita jahat. Cek semuanya untukku. Ya, Pak. Bagaimana hasilnya? Sudah periksa semua rekaman CCTV dan ingatan para pembantu di rumah Fu. Memang sesuai yang dikatakan Tuan Muda Yan? Setelah Tuan Chun makan kue, baru tubuhnya jadi lemas. Tapi kue yang belum habis dimakan diambil oleh Yan Mei Ling. Jadi dokter nggak bisa temukan sebabnya. Kok dia berani? Langsung ke rumah keluarga Yan. Ya. Aku sudah pulang. Kalian mau apa? Anak durhaka. Kamu bikin ribut di pernikahan adikmu. Bikin keluarga, dan malu besar. asal kamu mau tinggalkan Fu Susan, bantu Mei Ling nikah ke keluarga Fu. Aku bisa kembalikan barang peninggalan ibumu yang sudah meninggal itu. Ini mas kawin mama. Kenapa bisa ada di kamu? Ibumu menikah sama aku. Semua barangnya jadi milik keluarga Yan. Ini barang favorit mama sebelum meninggal. Aku harus ambil kembali. Aku ingat gelang ini sepasang. Satunya lagi? Di mana? Ibumu udah meninggal bertahun-tahun, nggak tahu disimpan di mana. Aku bisa setuju syaratmu. Tapi kamu harus temukan yang satunya juga buat aku. Sekarang bukan lagi negosiasi. Ini perintah. Aku ayah kandungmu. Kamu harus dengar aku. Wah,
Waktu kamu bawa ibu dan anak selingkuhan itu pulang ke rumah. Waktu kamu paksa mama sampai meninggal. Kamu bukan lagi ayahku. Aku udah bukan Yan Xiaoxi yang 4 tahun lalu. Anak durhaka yang tidak tahu diri. Hari ini, aku benar-benar harus memberimu pelajaran yang berarti. Berhenti sekarang. Jangan kamu lanjutkan perilakumu. Apa yang kamu mau? Susan. Hasan, kamu datang mencariku kan? Ada apa, Sen? Aku tanya kamu. Bagaimana? Chen Chen bisa demam. Aku nggak tahu. Demi bisa cepat menikah denganku, kamu malah ngasih obat ke anak kandungmu. Yan Meiling, Chen Chen itu anak kandungmu. Kok kamu tega banget sih? Bukan begitu, Hasan. Dengar dulu penjelasanku. Kamu gak layak jadi istri Fu Susan, apalagi jadi ibu anak ini. Hasan, karena aku terlalu cinta kamu. Maafin aku sekali ini aja ya. Pak Fu, jangan salahkan Meiling. Semua ide ini dari aku. Kalau mau menyalahkan, salahkan aku saja. Kesalahan terbesar ibu dalam hidup ini adalah menikah sama kamu. Semua yang keluarga Yan punya, itu dari aku. Ambil lagi semua harta benda dan properti mereka, lalu usir mereka keluar dari sini. Sekarang juga. Baik, ayo kita berangkat segera. Mari kita lanjutkan aksi ini. Pak Fu, kami sudah siap untuk mengeksekusi perintahmu. Bibi cantik, kenapa? Bibi cantik, jangan sedih. Chen Chen mau peluk kamu. Peach kecil juga ingin peluk. Aku juga mau. Nanti kita boleh panggil kamu Mama nggak? Tentu saja. Mama. Mirip banget. Rasanya Xiao Yan itu memang ibu kandungnya dua tuan muda. Kamu ngomong apa? Tidak kok. Aku cuma merasa dua tuan muda itu wajahnya. Dan ekspresinya juga mirip banget sama Zhe Yan. Jangan-jangan wanita 4 tahun lalu bukan Yan Meiling, tapi dia... Papa Fu, Jumat ada rapat penting. Papa ganteng, Jumat itu hari orang tua di TK. Kamu bisa datang? Batalin rapat ya. Kira-kira hal penting apa yang bikin presiden batalin? Peach, acaranya hampir mulai. Ayo kita masuk. Tidak, aku mau tunggu Daddy ganteng. Daddy ganteng gak akan datang. Tidak, dia pasti datang. Ayo, pergi. Dia pasti akan datang. Dia gak akan datang. Ayo, Peach. Tunggu, Daddy ganteng. Peach. Daddy ganteng. Maaf, aku terlambat. Maaf ya, tadi ada urusan kantor. Yuk masuk. Jalan pelan-pelan. Terima kasih hari ini. Tahu sih senang banget. Jadi, bagaimana kamu mau berterima kasih sama aku? Ozu, ayo kita pergi. Aku mau papa antar pulang. Tauzi. Papa keren yang aku cintai. Sampai jumpa nanti ya. Kamu bantu aku urus satu hal. Ini rambut Hauzi. 5 tahun lalu, Yan Xiaoxi juga hamil kembar 3. Jadi, ibu kandung tua muda bukan Yan Meiling. Pastikan tes DNA dipercepat. Kamu harus awasi sendiri. Baik. Apa? Susan tahu ketiga anak itu adalah anak kandungnya dengan Yan Xiaoxi? Tak berguna. Semuanya sampah. Yan Xiaoxi, jangan kira aku akan membiarkanmu. Hei, pesankan tiket pesawat untukku. Aku mau ke luar negeri. Yan Xiaoxi, 5 tahun lalu kamu pergi bawa anak haram. 5 tahun kemudian, kamu jadi cowok wanita. Pasti ada rahasia besar di luar negeri.
Kali ini, aku pasti akan bongkar jati dirimu yang asli. Pak Fu, ada cara nggak buat bisa menguasai hati seorang wanita? Jangan-jangan Anda mau mulai pendekatan ke presiden? Aduh, kamu sendiri aja jomblo. Tanya juga percuma. Aku masih jomblo gara-gara tiap hari lembur di kantor. Lagi ngomongin apa tuh? Ja! Pengalaman nonton drama pendekku? Cewek suka cinta manis dan penuh perhatian. Manis dan dimanjakan? Segera blokir semua jalur Peach Creek Group masuk ke pasar dalam negeri. Siapapun dari Peach Creek Group, abaikan saja. Kecuali kalau price deal mereka datang sendiri. Pak Fu, Anda repot-repot begini. Jangan-jangan cuma biar price dirian datang sendiri ketemu Anda. Ini sih bukan manis dimanjakan, tapi paksaan cinta. Presbyterian, orang yang kamu suruh awasi Yan Meiling udah kasih kabar. Dia pesan tiket ke luar negeri. Yan Meiling mau bikin ulah apa lagi nih? Halo? Apa? Presbyterian, gawat. Pagi ini, lebih dari 10 perusahaan partner kita, semuanya putus kontrak di waktu yang sama. Apa? Sebenarnya siapa yang mau memblokir kami? Fu Susan, kamu benar-benar licik, pakai blokir buat paksa aku lepaskan hak asuh 2 anak. Jadi sekarang gimana? Kamu sekarang juga pergi ke grup Fu. Payan, aku nggak bisa masuk depan Fu. Harus kamu datang sendiri. Fu Susan, brengsek kamu. Oke, tunggu ya, aku segera ke sana. Fu Susan, sebenarnya kamu mau apa? Jangan, macam-macam. Jangan main lagi. Aku panggil orang. Jangan lupa, ini wilayahku. Mau panggil siapapun, nggak ada yang bakal nolong kamu. Kamu nggak tahu malu. Lepaskan. Kalau kamu mau selamatkan grup Hausi, cukup setuju satu syarat dariku. Cuman satu syarat yang perlu kamu penuhi. Kamu nggak usah berharap aku akan menyerahkan hak asuh Yan Yan dan Chun Chun. Aku nggak pernah berniat rebutan hak asuh anak sama kamu. Karena kamu dan anak-anak, aku mau semuanya. Mau. Fu Susan, perempuan apa yang kamu tak bisa dapatkan? Kenapa harus kejar aku juga? Malam ini datang saja ke rumahku. Nanti aku jelasin semuanya. Kenapa harus aku? Jangan buru-buru nolak. Jam 7 malam aku tunggu di rumah. Kalau pintu ini nggak dimasuki, ribuan karyawan di perusahaan bisa kehilangan pekerjaan. Santai aja, Yan Gaoji. Uangmu sekarang cukup buat 3 anak seumur hidup. Tapi mereka juga punya anak dan keluarga yang harus dinafkahi. Aku masuk atau enggak? Mending jangan masuk deh. Atau masuk aja ya? Aduh, udahlah. Ayo Fu Susan, lihatlah. Toh kamu udah berhasil dapetin aku sekarang kan? Jangan ragu lagi. Karena aku udah berada di sisimu sekarang. Mami, kenapa datangnya lama banget? Kamu panggil aku hari ini cuma buat makan ya? Lalu, ngapain lagi? Yan Xiaoxi, otak kamu isinya hal kotor aja. Mana ada orang ngelakuin kayak gitu di jam segini? Mami, ayo duduk makan. Papa, Mama, minum dulu. Papa, Mama, kami sudah kenyang. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Fu Susan, kenapa hari ini kamu ganteng banget? Kamu kebanyakan minum. Nggak benar ini. Kamu bukan Fu Susan, dia itu jahat. Dia pakai grup Tausi buat ngancam aku. Dia juga mau rebut anakku loh. Nggak kayak kamu, yang punya otot dada yang kencang dan otot lengan atas yang kokoh banget.
Ibu saya gampang mabuk. Segera saja tumbang. Dan juga ada otot bicep. Dan pantatnya juga naik banget. Dengar ya, Fu Susan itu laki-laki brengsek, narsis abis. Padahal dulu aku sempat sedikit suka sama dia. Kamu suka dia? Kamu cemburu ya? Enggak kok, cuma sedikit aja. Kalau aku cari cowok pun, maunya tipe kayak kamu. Aku nggak bakal mau sama cowok kayak dia. Cowok? Brengsek. Dia malah ngancem aku, nyuruh aku jadi ceweknya. Tuh, jijik deh. Biarin aja. Yang mau jadi ceweknya silakan. Aku sih maunya tipe kayak kamu. 演消息，ini kamu sendiri yang mulai. Yan Xiaoxi, kamu lagi nguji kesabaran aku ya? Yan Xiao, Makasih udah lahirin 3 anak lucu buat aku. tahun ini kamu udah banyak berkorban. Fu Susan gak manfaatin kesempatan. Aneh banget. Yan Xiaoxi, kamu kenapa sih? Kamu sebenarnya nunggu apa sih? Aku gak akan cari laki-laki brengsek kayak gitu. Ngomong cowok brengsek, gak mungkin aku maki dia langsung di depannya. Gak bisa. Fu Susan tuh orangnya aneh. Pasti nanti nyari masalah sama aku. Aku harus pergi sekarang. Mama. Pagi, anak-anak. Selamat pagi. Ini semua kalian yang siapkan buat aku? Bukan. Papa keren buat kita. Makan malam kemarin juga papa yang masak. Papa jago banget masak. Kemarin Fu Peisan masak makan malam. Hari ini sarapan lagi. Jadi? Iya, persis seperti yang mama pikir. Jangan-jangan hobi papa kalian itu masak di dapur? Gak nyangka seorang CEO besar kayak Fu malah suka hal sederhana gini. Aduh mama, apa mama alergi sama hal romantis? Nyonya Yan, ada masalah besar di perusahaan. Tuling, masalah apa di perusahaan? Selamat Nyonya Yan. Fu Group hari ini resmi umumkan kerjasama jangka panjang dengan kami. Ini kabar super baik buat perusahaan, peluang besar masuk pasar lokal. Konferensi pers kerjasama strategis antara Fu Group dan Taoxi Group sekarang dimulai. Kami persilakan Nyonya Yan Xiaoxi. Terima kasih atas kehadiran semua di konferensi pers Taoxi Group kami. Apa ini sebenarnya? Ada apa sih yang sedang terjadi di sini? Nona Yan, foto ini trik konferensi pers Anda. Sudah lama dengar kalau posisi cek wanita itu kamu dapatkan lewat tidur. Benar nggak, Nona Yan? Jawab pertanyaannya. Jawab dong. Beri tanggapan. Biar saya jawab pertanyaan semua orang. Yan Meiling, aku belum cari kamu. Malah kamu datang sendiri. Jelaskan foto vulgar itu dulu. Aku bersih dan jujur. Nggak perlu jelasin. Bersih dan jujur. Yan Xiaoxi, sudah selidiki. Kamu bisa jadi CEO di daftar orang kaya. Karena cantik. Kamu ada bukti apa? Tentu saja ada. Kakak, kelihatan familiar nggak? Itu dia.
Itu dia. Semua, inilah Yan Xiaoxi, asisten di luar negeri. Dia punya banyak bukti Yan Xiaoxi menemani pria minum. Asisten, Yansha, Ochi, pekerjaan saya adalah mencatat semua hobi pria yang dia temui. Dia hampir setiap hari harus tidur bersama pria itu. Dan setiap kali mereka tidur bersama, dia bisa langsung mendapatkan proyek bernilai puluhan juta rupiah. Ya. Perusahaan berkembang. Yan Xiaoxi masuk daftar orang kaya. Dia nggak perlu lagi tidur bareng orang. Lalu mulai main-main sama cowok muda. Kalau sudah bosan, dia langsung pecat. Termasuk aku juga. Kakak, kehidupan pribadimu seru banget. Sekarang ada bukti orang dan barang. Masih mau ngelak? Semuanya, cewek wanita inspiratif itu cuma bagian dari image dia. Dia tuh perempuan gak setia. Udah selesai ngomongnya. Lihat, wanita gak tahu malu ini masih belum sadar juga. Tunggu, aku masih mau ngomong. Apalagi rahasia besarmu? Bilang aja, jangan takut. Sebenarnya semua yang barusan aku ucapin itu dari dia sendiri. Kamu fitnah aku. Semuanya. Lihat ke layar besar. Keadilan ada di sini. Dia kasih aku 100.000 yuan. Buat nyuruh aku fitnah Nona Yan Xiaoxi. Foto dan video di atas itu semua palsu. Hasil editan. Yan selalu menjaga diri. Taoxi Group itu hasil kerja keras Yan sendiri. Dia sudah entah berapa kali tetap rapat. Padahal suhu sampai 38,9 derajat. Bilang dia sukses karena pria itu sama sekali nggak benar. Jangan percaya omongannya. Dia itu sudah dibeli Yan Xiaoxi. Benar. Dia memang sudah dibeli. Betul. Dia memang sudah disuap. Yan Xiao sudah mengaku. Kalau bicara soal suap, kamulah yang mailing yang menyuap. Cek 100.000 yuan ini adalah buktinya. Kenapa cekingnya ada di tanganmu? Kalian berdua sudah kompak dari awal. Baru sekarang kamu sadar. Bodoh. Jelaskan cek ini. Iya, jelaskan dong. Kak Xiaoxi, gimana aktingku? Cukup oke. Yan Meiling, menurutmu aku bakal maafin orang yang curi kedua anakku selama 4 tahun? Mulai dari hari pertama kamu ke luar negeri. Aku ketahui keberadaanmu. Termasuk siapa saja yang kamu temui dan apa yang kamu lakukan. Semuanya jebakan yang kamu buat, jangan percaya dia. Perempuan ini cuma pelacur yang genit. 2 tamparan keras ini adalah untuk hutangmu kepada Yan Yan dan Chun Chun yang selama ini kamu sakiti. Bagaimana bisa kamu berani menampariku lagi? Padahal aku sudah tidak berdaya. Kamu pukul aku! Berhenti. Lepaskan aku, Asen. Jangan tertipu perempuan murahan ini. Dia wanita genit tak bermoral. Dia bersekongkol dengan lelaki itu untuk menjebak aku. Keluarga Fu sengaja menjebakmu? Kakak. Apa? Kalian benar-benar saudara kandung? Benar. Dia adik kedua grup Fu, adik kandungku. Yan Xiaoxi, kamu memang licik. Kamu ambil Asen. Lalu goda adiknya. Bawa wanita gila ini pergi. Jangan. Nona Yan Meiling. Ada yang melaporkan kamu diduga menyuruh orang membunuh. Silakan ikut ke polisi untuk diselidiki. Saya dijebak. Apa yang terjadi? Sebelum datang ke sini, dia suruh orang coba bunuh Taoji. Yan Meiling, sudah tahu kamu pasti berniat buruk sama Taoji. Aku suruh orang lindungi Taoji diam-diam. Pelaku ke polisi. Bukan aku. Tunggu. Sebentar. Tamparan ini buat Taoji? Yan Xiaoxi, mati pun aku nggak bakal maafin kamu. Makasih sudah cari tahu kebenaran buat Taoji.
Jangan lupa, Tauzi juga anakku. Xiaoxian, makasih udah temenin aku mainin drama ini hari ini. Tidak apa-apa, Kak Xiaoxi. Kalau urusan kamu, aku nggak peduli seberat apapun, pasti aku bantu. Kak Jawa. Kamu sama kakakku dekat. Tapi aku sama Fu Susen, termasuk dekat nggak? Kalau nggak dekat, aku udah punya 3 anak sama dia. Terus itu maksudnya gimana? Sebenarnya nggak terlalu dekat, cuma punya 3 anak sama dia aja. Aku umumkan mulai hari ini aku Fu Susen resmi mengejar Nona Yen. Sen, kamu pulang. Kamu panggil aku buru-buru. Ada apa? Kerja sama kamu dengan grup Tausi, aku nggak masalah. Tapi kamu nggak bisa menikahi Yen Xiaoxi. Aku sama sekali nggak bisa terima perempuan asal-usul nggak jelas jadi menantu keluarga Fu. Dia ibu dari 3 anakku. Kenapa nggak boleh? Apa? 3 anak. Aku belum sempat kasih tahu kalian, Yan Xiaoxi itu ibu kandung Yan Yan dan Chen Chen. Aku masih punya 1 anak perempuan, namanya Tauzi. Mereka kembar 3. Sen, soal sebesar ini, kenapa nggak cerita ke kita? Walaupun dia ibu cucuku, aku tetap nggak setuju. Perempuan ini cuma butuh 5 tahun buat jadi presiden grup Tausi. Setelah pulang ke sini, malah nutup perusahaan ayahnya sendiri. Dia pasti bukan orang biasa. Kamu, soal pernikahanmu dengan Yuer, sudah kami atur. Urusan kamu sama Yan Xiaoxi, lupakan saja. Keluarga lu dari dulu memang terpelajar. Xiao Yu juga anak yang sopan dan tahu adat. Bibi, aku nggak sebaik yang ibu bilang kok. Kalau aku nggak salah ingat, keluarga lu itu kerabat dari keluarga Ibu Yun. Apa sih rencanamu? Jangan kira aku nggak tahu. Ini ide aku. Menantu keluarga Fu harus wanita yang latar belakangnya bersih dan terpercaya. Yan Xiaoxi itu nggak layak. Layak atau enggaknya, aku yang tentukan. Kalau nggak ada urusan lain, aku pamit dulu. Dasar kurang ajar. Paman, tenang dulu. Jangan marah. Laki-laki ini cuma milikku. Python Gij. Siapa suruh kamu masuk? Paman Fu bilang, kita harus lebih banyak ketemu sebelum menikah. Jadi, sekarang kamu keluar. Tunggu. Gelang ini pernah aku lihat di rumah Yan. Itu barang peninggalan ibu mendiang Yan Xiaoxi. Bisa nggak kamu kasih gelang itu ke aku? Bayar 10 kali harga asli. Kalau kamu suka, aku kasih aja. Payson Gege, boleh nggak aku punya permintaan kecil? Bilang aja, uang nggak masalah. Tidak, aku nggak mau uang. Besok, boleh nggak kamu temenin aku makan? Aku janji, pasti kasih gelang itu ke kamu. Aku setuju. Senang bekerja sama. Sejak kerjasama dengan grup Fu, performa perusahaan langsung naik pesat. Direktur Yan, kamu benar-benar nggak mau terima pernyataan cinta Direktur Fu? Saya, Fu Susen, secara resmi mengejar Nona Yan Xiaoxi. Jangan gosip. Cepat bawa kontrak ke kantor. Bukankah itu Direktur Fu? Kok ada perempuan lain di samping Direktur Fu? Restoran itu restoran pasangan paling terkenal di Dicheng. Kok Direktur Fu bisa begitu? Baru bilang mau ngejar kamu, Direktur Yan. Sekarang kencan sama perempuan lain. Cowok, semua sama aja. Udah, balik ke kantor. Kak Payson, hujan-hujan gini romantis banget. Biarin gelang ini buat aku, ini 50 juta. Ini buat kamu. Kok kamu bisa berpikiran kayak gitu tentang aku? Aku bukan karena uang. Aku cuma pengen kita bisa lebih saling mengenal.
Lagian, soal pertunangan ini, kedua keluarga kita sudah setuju. Nona Lu, kamu salah paham. Pertunangan ini nggak berlaku. Kenapa nggak berlaku? Bro Payson, sejak pertama kali aku melihatmu dengan mata kepala, hatiku sudah langsung terpesona. Aku sudah jatuh cinta padamu. Nona Lu, tolong jaga sikapmu. Kamu mau gelang ini karena Yan Xiaoxi kan? Kalau kamu mau, berikan gelang itu padaku. Selain 50 juta di rekening, tambah 50 juta. 100 juta? Kamu rela habiskan 100 juta buat wanita itu cuma demi gelang jelek ini? Nona Lu, kalau kamu nggak mau serahkan gelangnya dengan tulus, aku pergi. Fu Susan, kalau hari ini berani pergi, aku akan bilang ke semua orang kalau kamu telah melecehkanku. Direktur Fu melecehkan putri keluarga Lu. Kalau skandal kayak gini tersebar, kamu pikir kamu masih bisa nggak nikahi aku? Kamu pikir Fususan itu bisa kamu kendalikan semaumu? Maksudmu apa? Semua yang kamu ucapkan barusan, sudah aku rekam. Kamu benar-benar licik. Soal kelicikan, aku nggak bisa kalahkan Nona Lu. Kalau kamu nggak mau seluruh keluarga Lu kena masalah, tinggalkan gelang itu untukku. Fu Susan Teddy Bear berjalan. Baru saja bilang mau deketin aku, langsung kencan sama cewek lain. Aku hampir percaya omong kosongnya. Tuan Yan, saya sudah dapat infonya. Cewek yang kencan sama Tuan Fu itu anak keluarga Lu. Dia itu jodoh yang keluarga Fu paksa buat Tuan Fu. Perjodohan. Siapa suruh kamu kepo soal beginian? Kasihan kamu. Tapi lihat situasinya sekarang. Keluarga Fu nggak izin anak lu masuk. Kenapa? Kamu nggak lihat trending topic? Ada sebar skandal olahraga bersama anak lu. Fotonya tersebar. Parah? Hade. Cuma emang si anak keluarga lu itu doyan dugem, bukan hal baru. Kenapa dulu nggak ada masalah? Abis dijodohin sama Tuan Fu, langsung terbongkar. Jangan-jangan yang nyebarin itu Tuan Fu sendiri? Fu Susan. Kenapa dia melakukan ini? Karena kamu tidak durian. Sudah, jangan gosip lagi. Cepat kerja. Tunggu sebentar. Nanti bantu carikan juga beberapa calon pasangan buat aku. Kamu juga mau dijodohkan? Keluarga Fu tahu, Fu Payson mendekati aku tapi tetap cari calon pasangan. Mereka nggak mau dia sama aku. Aku Yan Xiaoxi juga bukan harus sama dia kok. Lagi pula, aku kan sudah janji sama Tauzi buat cari Naya buat dia. Benar, mereka bisa cari jodoh, kita juga bisa. Sekarang juga aku bakal pilihkan buat kamu. Direktur Yan, pria paling hebat di seluruh kota. Jumpa, Nyonya, Fu. Ibu tua bilang dia tidak mau bertemu denganmu. Silakan pulang, Nona Lu. Tidak ada satupun orang baik di keluarga Fu. Fu Payson, kamu sudah menghancurkan aku. Jadi aku akan hancurkan wanita kamu. Fu Payson bener-bener brengsek. Katanya mau kejar aku, sekarang malah kencan sama orang lain. CIH. Dasar perempuan bau. Berani gigit aku? Kamu siapa? Jangan mendekat. Cewek manis, lebih baik jangan lawan. Makin kamu melawan, makin aku suka. Lepasin aku! Dengar ya, aku presiden grup Tausi. Kalau aku kenapa-kenapa, kamu nggak akan bisa kabur. Lepasin! Nggak peduli kamu presiden atau bukan. Gue mau enak dulu. Lepasin! Tangkap dia! Yan Xiaoxi, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Syukurlah. Lihat, ini apa? Kenapa gelang ibu saya ada di kamu? Ini adalah barang yang Presiden Fu beli dari Nona Lu dengan 100 juta. 100 juta? Jadi waktu itu kamu bukan kencan sama dia, tapi bantu aku ambil gelangnya. Kok kamu nggak bilang dari awal sih? Yan Xiaoxi, kamu kenapa?
Katakan. Perangsang. Brengsek. Siapa yang menyuruhmu? Apakah... Itu putri keluarga lu. Dia kasih aku 200.000 buat menghancurkan kehormatan wanita ini. Udara makin dingin. Keluarga lu juga seharusnya sudah berakhir. Yang Xiaoxi, enggak apa-apa. Aku antar kamu ke rumah sakit. Aku nggak mau ke rumah sakit. Aku mau pulang. Bawa dia pergi. Yan Xiaoxi, lihat jelas aku ini siapa? Fu Peisen, kamu, Fu Peisen. Zhang Xiaoxi, jangan bergerak sembarangan. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Fu Susan, kalau kamu laki-laki, cium aku sekarang. Yan Xiaoxi, kamu yang maksa aku ya. Melihat seluruh kota kekaisaran, tidak ada orang yang layak untuk Tuan Yan. Iya, ini ayahku. Kakak, siapa ini? Ini adalah kencan buta untuk Tuan Yan. Apa itu kencan buta? Artinya, ibumu akan mencarikanmu ayah baru. Itu tidak baik, itu tidak baik. Sesuatu yang besar terjadi. Ada apa? Ibu akan kencan dan cari ayah baru. Apa? Bisakah saya menemukan ayah yang lembut? Bodoh. Aku tidak ingin ayah ibu berpisah. Kita harus hentikan ibu pergi kencan buta. Sudah temukan kencan buta? Tidak, karena ibu sangat baik. Saya punya ide. Tuan Yan, rencana perjalanan terakhirmu hari ini. Kencan? Kencan. Bukankah kau memintaku mencari kamu, kencan buta? Aduh, itu waktu aku cemburu sama Fu Susan. Jadi malah ngelakuin hal bodoh. Maaf ya, aku lupa bilang. Tolong batalkan aja buat aku. Tapi penampilan si cowok sebenarnya keren banget. Tampang dan finansial. Benar-benar cocok sama kamu, Yan. Gimana kalau kamu coba ketemu aja? Siapa tahu memang jodohmu. Tapi aku udah nemuin orangnya. Bantu batalkan aja ya. Tapi katanya, dia udah sampai. Kalau kamu nggak datang, dia bakal nunggu terus. Maaf, Pak. Saya datang terlambat. Kamu itu kan jodoh yang dikenalkan sama aku, lewat biro perjodohan. Wajahnya putih mulus, badan juga lumayan. Aku gaji 8.000. Cocok. Hari ini, saya... Setelah menikah, biaya hidup kita patungan, dan kamu harus cicil rumahku. Hari raya, berikan angpau ke orang tuaku. Oh iya, di tempat kami nggak ada tradisi kasih mahar ke pihak perempuan. Jadi yang itu skip aja. Terus, waktu kamu nikah ke sini, kamu harus bawa mas kawin 200.000. Dari mana kamu nemuin orang aneh kayak gini? Gimana? Udah mikir belum? Cowok sehebat aku tuh jarang loh. Kita ke catatan sipil nikah, lalu makan di Shouxian 2 meja. Oh iya, jamuan makan juga patungan ya. Pak, di rumah kamu ada kaca. Ada, aku saranin waktu ngaca nanti, taruh pensil di samping. Kenapa? Biar kamu bisa lihat jelas muka bodohmu itu. Kamu, kalau kehilangan aku, kamu bakal nyesel seumur hidup. Hayam piha! Kok kamu di sini? Tauzi bilang kamu mau ketemu aku, jadi aku diajak ke sini. Nggak nyangka, aku malah lihat adegan kencan buta. Ternyata Tauzi yang bikin ulah. Aku mau cubit dia sekarang. Mami. Mama, jangan cubit Tauzi. Mau cubit bareng aja. Sudah ya, Mami cuma bercanda kok. Coba kasih tahu Mami.
Kenapa kamu melakukan ini? Mami, aku nggak mau kamu cariin papa baru buat kami. Meskipun papa yang lama nggak terlalu lembut, tapi dia papa kandung kami. Anak-anak lain sama papa asli dan mami. Aku pengen kalian selalu sepanjang hidup, nggak mau pisah. Papa dan mami ada beberapa salah paham. Makanya jadi banyak masalah. Maaf ya bikin kalian khawatir. Mami, cepetan nikah sama papa kandung. Nih, aku bawa kartu keluarga. Mama, sebagai anakmu, kami harus setuju pernikahanmu. Papa, kenalkan diri dulu yuk. Nama saya Phil Susan. Usia saya 30 tahun. Warga lokal. Gaji bulanan tidak tetap. Punya rumah dan mobil. Sehat. Nggak punya kebiasaan buruk. Belum menikah. Mengurus 3 anak. Kamu mau kasih berapa uang mahar? Mahar 888 miliar. Nggak perlu seserahan. Jamuannya? Hotel bintang 7, 800 meja. Biayanya aku tanggung. Mama, syarat-syaratnya lumayan juga. Pikir-pikir deh. Maaf, aku dulu absen di 4 tahun tersulitmu. Bikin kamu harus menanggung semuanya sendiri. Sisa hidupku nanti, aku pasti akan selalu jaga kamu. Menjaga keluarga kita. Nona Jan Xiaoxi, mau nggak menikah denganku? Nikah sama dia. Anak-anakku yang lucu, kantor pencatatan sipil di kota ini akan tutup dalam waktu 20 menit saja loh. Kita harus bergegas sebelum petugasnya mulai membersihkan meja dan menutup pintu. Siap-siap. Belum semua persiapannya? Sudah benar-benar siap ya? Jangan lupa bawa KTP dan fotokopi dokumen yang dibutuhkan ya. Ayo, mari kita berangkat sekarang. Jangan sampai ketinggalan waktu yang sudah kita